Halo, perkenalkan nama saya Anastasia dengan NIM 241041182 kelas M4. Di sini saya akan menganalisis studi kasus dari ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia ke Uni Eropa. Di sini kita bisa melihat latar belakangnya. Ada produk, negara asal, negara tujuan, periode konflik utama, institusi terkait. Nah, sebagai latar belakang, CPO atau crude palm oil adalah salah satu komoditas utama Indonesia, terutama dari daerah seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera. Uni Eropa, khususnya negara seperti Belanda, Jerman, dan Spanyol, adalah pasar besar. Tapi sejak tahun 2018 sampai 2019, mulai muncul gesekan karena isu lingkungan dan potensi pasar dan domestik mereka. Nah, di sini kita bisa melihat permasalahan utama dan dampak terhadap Indonesia. Permasalahan utamanya adalah pembatasan ekspor oleh Uni Eropa dengan alasan lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Tapi di balik itu, sebenarnya ada indikasi proteksionisme di mana mereka mencoba melindungi produk minyak nabati mereka sendiri. Ini berdampak besar, mulai dari turunnya ekspor CPO kita, krisis harga, sampai pendapatan petani sawit yang juga ikut merosot. Bahkan Indonesia sampai mengajukan gugatan ke WTO. Dampak terhadap Indonesia. Dampaknya bisa dibilang cukup serius. Volume dan nilai ekspor sawit ke Eropa turun drastis. Harga sawit global ikut anjlok, yang akhirnya membuat petani kita kehilangan penghasilan. Neraca perdagangan agribisnis kita juga bisa ikut tertekan. Belum lagi tertekan dari pihak internasional agar Indonesia menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat. Nah, dari analisis tadi ada beberapa saran yang bisa diambil. Yang pertama, Indonesia harus diversifikasikan pasar. Jangan bergabung sama Uni Eropa terus. Negara seperti India, China, dan Afrika punya potensi besar. Kedua, soal sertifikasi berkelanjutan. ISPO perlu diperkuat dan diakui secara global. Terakhir, dorongan hilirisasi industri sawit supaya kita nggak cuma ekspor bahan mentah, tetapi juga produk olahan seperti biodiesel, kosmetik, dan lainnya. Kesimpulan, kasus ini bukan sekadar konflik perdagangan biasa, tetapi menjadi bentuk ujian diplomasi dan kebijakan industri nasional. Di satu sisi, Indonesia harus melindungi jutaan petani sawit. Di sisi lain, harus memperbaiki praktik agar benar-benar ramah lingkungan. Dengan pendekatan diplomasi berkelanjutan dan transportasi industri, Indonesia bisa berdaulat di pasar global tanpa harus tunduk pada standar yang tidak adil. Intinya, konflik ini bukan cuma masalah dagang, tapi juga ujian buat Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita bisa punya industri yang kuat dan berkelanjutan. Kita perlu diplomasi yang cerdas, kebijakan yang tepat, dan transformasi industri yang menyeluruh agar tetap berdaulat di pasar global. Pendapat dari saya, kasus ini adalah contoh nyata konflik antara kepentingan ekonomi negara berkembang dengan kebijakan lingkungan negara maju. Sayangnya, isu lingkungan sering dijadikan alasan untuk menutupi kepentingan proteksionis, namun tidak bisa disangkal bahwa sebagian praktik industri sawit
Indonesia memang belum sepenuhnya berkelanjutan. Artinya, kedua belah pihak perlu berbenah, bukan saling menyalahkan.